Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama channel saya Sipless Tutor yang membahas tentang seputar kerusakan sepeda motor dan perbaikannya. Selamat siang teman-teman semua, dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan aktivitasnya dan rezekinya untuk hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi yang bekerja. Untuk bagi yang tidak bekerja, ya sabar-sabar aja dulu, nanti dia ada aja rezeki ya teman-teman. Oke. Di video kali ini, sebelum menonton video ini, seperti biasa ya teman-teman yang baru nonton, jangan lupa dukungannya terlebih dahulu. Subscribe sebanyak-banyaknya, nyalakan juga tanda loncengnya biar teman-teman semua tidak ketinggalan video terbaru saya. Oke, di video kali ini saya akan membuat tutorial lagi, yaitu tutorial saya kali ini tentang motor Repo Absolute atau Blade. Itu jenis pada mesinnya itu sama ya teman-teman. Jadi di motor Repo Absolute ini saya akan membahas pada bagian tenaganya. Nah, untuk tenaga pada motor ini itu apabila ditanjakan dia loyo, itu pertama. Yang kedua itu apabila di bawah motor ini bunyi nangis atau dengung sangat keras sekali. Oke. Nah, jadi intinya untuk kerusakan pada motor ini bunyi nangis dan dengung saat dibawa jalan ya teman-teman. Nah, dan juga plus untuk tenaganya juga bermasalah. Nah, di sini setelah saya cek tadi itu ada permasalahan pada bagian di dalam bak koplingnya. Nah, di dalam bak kopling ini dia terdapat bermacam-macam komponen di dalamnya ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mengatasi, bagaimanakah cara mengatasi bunyi dengung atau nangis apabila dibawa plus tenaganya yang kurang ya teman-teman. Nah, di sini saya akan buka dulu pada bagian knalpotnya ya. Oke teman-teman, jadi di bagian di bagian bak koplingnya sudah terbuka. Jadi kalau untuk isi di dalamnya ini seperti inilah bentuknya. Nah, dimana yang membuat atau penyebab yang membuat motor ini apabila dibawa dengung alias nangis ya teman-teman, apabila dibawa maupun dia kencang bawa motornya ataupun dia pelan, itu akan kedengaran bunyi nangis atau dengungnya itu. Nah, di sini motor ini dia plus juga ya teman-teman. Jadi di bagian tenaga dia juga sudah mulai berkurang ya teman-teman. Jadi tenaganya itu sudah mulai tidak kuat nanjak. Kalau untuk jenis motor bebek seperti ini yang bunyi nangis seperti ini, itu semua motor akan sering mengalami seperti ini, bunyi nangis atau dengung apabila dibawa motor teman-teman semua. Nah, dia di sini dia terdapat dua gigi ya teman-teman. Jadi giginya itu yang pertama gigi besarnya yang ada di tungku koplingnya ini. Nah, yang kedua dia ada gigi primer. Jadi gigi primernya itu berada
di sini. Nah, ini dia ya teman-teman. Oke. Nah, gigi primernya itu ada di sini. Nah, ini dia gigi primernya ya teman-teman. Nah, yang membuat motor tersebut apabila dibawa jalan mau santai ataupun kencang motornya, tapi dia mengeluarkan suara dengung atau nangis, itu disebabkan karena di bagian gigi primernya ini seperti ini. Nah, itu sudah mulai haus. Itu yang menyebabkan motor teman-teman semua atau garapannya keluar suara nangis atau dengung yang sangat tidak nyaman ya teman-teman apabila kita dengarkan. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk semua motor dia pada bagian bak kopling di dalam ini dia bentuknya seperti ini ya teman-teman, kecuali motor teman-teman semua pakai kopling bawaan dari pabrik. Nah, kalau dia pakai kopling bawaan dari pabrik, dia tidak memiliki mangkok ganda seperti ini dan kampas ganda. Jadi dia hanya bermodalan gigi primer seperti ini saja, nanti dikunci sama mur. Jadi seperti itu kalau seandainya motor teman-teman semua pakai kopling bawaan dari pabrik. Beda lagi kalau seandainya teman-teman motornya itu kopling sudah rombakan ulang. Nah, itu dia tidak sama seperti gigi primer yang bawaan koplingnya dari pabrik. Nah, ini untuk semua motor ya teman-teman. Teman-teman harus pahami bahwasanya kalau seandainya motor itu dia keluar dengung atau nangis, itu teman-teman tidak perlu mengganti pada bagian gigi tunggu koplingnya ini. Nah, yang di sini gigi besarnya ini, itu teman-teman tidak perlu mengganti pada bagian giginya ini. Nah, biasanya kalau saya mengatasi bunyi dengung atau nangis tersebut, saya hanya mengganti pada bagian gigi primernya saja yang di sini. Oke, yang di sini ya teman-teman. Nah, itu giginya itu teman-teman kelihatan. Nah, jadi kalau untuk motor bebek yang tidak memakai kopling tangan dari bawaan pabrik, itu dia pakai kampas ganda dan mangkok ya teman-teman. Nah, kalau seandainya teman-teman ingin mengganti pada bagian gigi primernya, kalau motor sejenis seperti ini, itu teman-teman harus ganti mangkok gandanya ini dan gigi primernya itu satu set. Nah, biasanya kalau untuk produk Honda itu untuk mangkok gandanya diecer ada juga ya teman-teman. Beli mangkok gandanya saja dia ada juga, atau beli satu set dia ada juga. Nah, di sini saya akan mengganti pada bagian gigi primernya ini satu set sama mangkoknya. Karena kenapa? Karena permasalahannya ada pada gigi primernya yang di sini. Oke, sini ya teman-teman. Nah, itu yang akan saya ganti. Nah, kalau untuk motor kopling bawaan pabrik, kopling tangan ya teman-teman. Nah, itu dia tidak memiliki mangkok ganda ataupun kampas ganda. Dia hanya gigi primer. Saya contohkan seperti ini ya teman-teman. Ini saya contohkan gigi primer punya Yamaha R King. Nah, dia biasanya kalau kopling bawaan dari pabrik, kopling tangan, itu dia memiliki gigi primer seperti ini. Nah, nanti dia dikunci sama mur. Nah, kalau untuk motor teman-teman semua itu pakai kopling kaki, dia memiliki mangkok ganda dan kampas ganda. Nah, itu bedanya sama kopling bawaan dari pabrik yang di tangan dan kopling bawaan dari pabrik yang di kaki. Oke. Nah, di sini karena motor ini dia tenaganya juga sudah mulai berkurang. Nanti saya akan jelaskan lagi setelah saya buka pada bagian mangkok gandanya ini. Oke, teman-teman, saya buka dulu pada bagian tungku kopling dan mangkok gandanya. Oke, teman-teman, jadi di bagian komponen yang ada di bak koplingnya sudah saya buka semua. Jadi keadaannya seperti ini. Oke, teman-teman bisa lihat.
Nah, jadi di hadapan saya itu yang bermasalah itu tadi di bagian gigi primernya. Nah, di gigi primernya ini dia berbentuk seperti ini. Nah, ini dia. Dia berbentuk seperti ini. Nah, yang bermasalah yang membuat suara dengung atau suara nangis apabila dibawa motor ini itu ada di gigi ini. Nah, ini dia ya teman-teman. Nah, biasanya di bagian gigi ini dia sudah mulai haus. Itu saja penyebabnya yang membuat suara dengung. Oke, teman-teman, saya ulangi lagi. Jadi yang membuat motor teman-teman semua apabila keluar suara dengung atau nangis apabila dibawa itu disebabkan karena pada bagian gigi primernya ini yang sudah mulai haus. Itu saja penyebabnya apabila keluar suara dengung atau nangis di bawah jalan motor ini. Oke. Nah, yang kedua itu ada plusnya juga ya teman-teman. Jadi di bagian motor ini dia tenaganya itu sudah mulai berkurang. Nah, itu disebabkan karena apa? Karena di bagian mangkok gandanya ini di sini itu sudah mulai haus. Ini sudah mulai kemakan ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Ini sudah mulai kemakan. Jadi apabila motor teman-teman semua atau ada garapan itu tenaganya sudah mulai berkurang di bawah nanjak, itu disebabkan karena di bagian mangkok gandanya ini sudah mulai kemakan. Jadi jarak tempuh pada bagian kampas ganda dan mangkok ini sudah sangat jauh sekali. Itu saja yang menyebabkan tenaga loyo apabila dibawa di tanjakan tanpa kecuali. Oke. Nah, di sini saya sudah ada stok yang baru. Jadi ini stok yang baru. Ini dia stok yang baru. Di bagian mangkok gandanya masih mulus. Dan juga yang saya butuhkan tadi, karena motor ini keluar suara dengung atau nangis apabila dibawa, itu saya membutuhkan pada bagian gigi primernya ini. Padahal saya bisa saja mengganti pada bagian mangkok gandanya itu, tenaga yang loyo itu akan teratasi. Karena di sini dia sudah mengeluarkan suara dengung atau nangis, saya ganti saja satu set seperti ini. Nah, ini untuk barangnya saya memakai barang yang biasa ya teman-teman. Karena untuk barang originalnya kalau Repo Absolute ini harganya sangat tinggi sekali. Bisa-bisa di atas rata-rata 500-an ya teman-teman. Nah, di sini saya memakai barang yang standar biasa itu dengan harga 350. Oke. Nah, di sini karena sudah saya jelaskan untuk teman-teman semua, saya akan lanjut lagi untuk memasang part yang barunya ya teman-teman. Jadi saya akan pasang lagi komponen yang ada di sini. Saya pasang lagi. Oke, saya akan pasang lagi ya teman-teman.
Nah, oke, teman-teman. Jadi untuk pemasangan barang barunya itu sudah terpasang semua. Jadi yang saya ganti seperti yang saya bilang tadi, itu ada pada mangkok gandanya yang satu set. Yang pertama, penyebab penyakit atau kerusakan dengung atau nangis apabila dibawa motornya itu ada di gigi primernya ini. Yang kedua, penyebab tenaga loyo tersebut ada di mangkok gandanya yang sudah mulai kemakan atau gores. Oke, jadi seperti itulah yang saya ganti. Nah, di sini teman-teman, motor ini tidak perlu saya coba lagi. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham dengan apa yang saya bilang tadi penyebab kerusakannya tersebut. Jadi kerusakannya tersebut apabila dibawa motor ini keluar dengung atau nangis. Setelah itu ditanjakan dia agak kurang tenaganya ya teman-teman. Itu yang seperti yang saya jelaskan tadi, ada pada mangkok gandanya yang satu set. Oke, di sini karena dia sudah selesai saya pasang, begitulah cara memasangnya dan begitulah untuk penjelasannya. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham dan mengerti. Mungkin tutorial saya kali ini sampai di sini saja. Jangan lupa dukungannya yang baru nonton, subscribe sebanyak-banyaknya, nyalakan juga tanda loncengnya biar teman-teman semua tidak ketinggalan video terbaru saya. Dan jangan lupa juga like, komen yang banyak di bawah serta share juga video ini ke teman-teman yang lain. Oke, sampai bertemu lagi di video saya yang selanjutnya.